Ya, apa ada pagi aja. Ya, kita mulai saja. Bahasan Agung. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kajian Syirah Nabawiyah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Ah, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ila al-mahdi ila al-ahli. Al-ayah. Talabul ilmi ila al-mahdi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul, bersilaturahmi, dan kita niati untuk talabul ilmi mudah-mudahan ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang taat dan patuh terhadap tuntunan dan syariatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, Baik, Bapak Ibu, karena Pak Ustadz Agung sudah siap nih, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat, sehat. Alhamdulillah, kita mulai saja untuk ngabasuh ngaji pada subuh kajian Surah Nabawiyah pagi hari ini. Tafadol Ustadz untuk dimulai Kabar sudah. ngabasuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah disediakan wali untuk datang bersama Allahumma innakum dan maafkan satu berat. Allah pilih dengan dijaan orang Jawa yang tadi kami Allahumma inna a'udzubika min al-hammi wa al-hazan wa na'udzubika min al-fahshi wa al-fahsha wa na'udzubika min al-jubn wa al-bukhari wa na'udzubika min al-fahsha. Allahumma ya sayyidi dan la tufarqa wa la khayra illa anta wa al-farqa illa anta wa al-imran illa hasab wa la dayna illa qadaita wa la dayna illa qadaita wa la dayna illa qadaita. Na'am sirlana wa liwalidina wa liwafana wa barik. لا ما ينشر وأشر لا ينشر وأشر لا ينشر ربنا لا تجعلنا سنة وفي عاقبة حسنة وقنا النار أنا قرأت السنة بكل سرعة والمصائب والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kita masuk ke materi ke-41. Tidak terasa, sudah 41. Satu ini berapa minggu? 10 minggu, 10 bulan. 10 bulan. Satu bulan 4 kali, 40 dibagi 40, 10 bulan. 1 tahun mungkin. Ya, tahun nggak kerasa ya. Ini ya, Masya Allah ya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam iman Islam ini sampai surga Allah SWT. Terus kita bisa menggenggam eh, yang hak ini sampai surga Allah SWT. Dan ini dibacakan eh, ngaji acep ya, bahwa kita pelabur ilmu itu dari dua yang ribu sampai sampai dikubur.
Ya, ilal mahdi ilal lahdi, ilal mahdi ilal lahdi. Sampai mulai dari buaya ibu sampai ke jalan kubur. Sebenarnya niat belajar ataupun tidak, pembelajaran itu pasti akan datang. Akan memang fitrahnya, fitrahnya manusia itu selalu dihadapkan dengan hal-hal baru. Mau mengambil pembelajaran itu tidak, belajar dari alam. Nah, ini materi yang 41 ini adalah masa tribulasi ya, tekanan kepada sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat yang dimana eh, sudah mulai ya, sudah mulai ada yang kemarin sebelumnya kita eh, Rasulullah menegaskan bahwa andaikan diletakkan bulan di tangan kanan dan matahari taruh di tangan kiri, maka Rasulullah tidak akan pernah berhenti. Dia akan pernah berhenti berbicara, tidak akan pernah berhenti menyampaikan eh, wahyu Allah lah. Ini sehingga mengakibatkan eh, makin geram orang-orang Quraisy, makin geram dan bisa kebayang karena orang-orang Quraisy tidak bisa melampiaskan ini kepada Rasulullah SAW langsung, sehingga tekanan-tekanan ini diberikan kepada orang-orang yang terlemah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan dia posisinya lemah secara eh, apa di masyarakat ya. Baik lemah secara eh, kasta ya ketika itu, kehormatan kedudukan itu tidak memiliki eh, backup, tidak memiliki apa namanya backing ya, tidak memiliki backing yang, yang bisa menahan dari tekanan fisik, tekanan psikologis ataupun fisik. Nah, memang kalau paling asik itu Sirah Nabawiyah tidak bisa dimaknai bahwa ini kejadian masa lalu tinggal dongeng saja, itu tidak bisa ya. Jadi bagaimana ketika mempelajari atau membaca Sirah Nabawiyah itu menjadikan pembelajaran dari orang-orang masa lalu sampai hari ini. Jadi memang tabiat-tabiat itu sebenarnya ada, hanya saja berganti pemain ya, ganti orang ya, ganti yang memerankannya. Nah, ini kita harus sensitif juga. Ya, yaitu dakwah ya. Awal menampakkan dakwah pergolakan di Madinah seperti apa ya, penentangan kafir Quraisy, kemudian kabar Rasulullah SAW, mengapa mereka menolak ya, masa tribulasi kekuatan akidah dan spiritual. Nah, masa tribulasi ini tekanan pada para sahabat, tekanan yang menyesakan, tekanan yang diterima para sahabat radhiyallahu anhu, tekanan pada para sahabat dari kalangan lemah kekuatan akidah. Nah, di sini orang melihat kekuatannya lemah secara fisik, tapi ada kekuatan akidah yang akan menjadikan dia lebih kuat. Makanya kalau teman-teman ya, Bapak Ibu semua ingat bahwa ketika seseorang itu memiliki teknik ya, teknik ilmu bela diri yang baik, yang bagus sekalipun, ketika dia tidak memiliki nyali, tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, keberanian yang tinggi, maka ilmu yang dikuasai itu tidak akan berguna. Nah, itulah pentingnya nyali, pentingnya apa namanya ya, confident. Nah, ketika nyalinya tinggi, rasa percayanya diri tinggi, maka di sana akan ada penyebab yang menjadikannya memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
Nah, di sana pasti ada prinsip yang dia pegang. Ada satu kekuatan yang dipegang. Nah, ketika kekuatannya itu tidak bersumber pada yang benar, nah itu akan menyebabkan kerusakan. Itu akan menyebabkan kehancuran ya. Nah, disinilah pentingnya kita setelah hijrah dan mengkaji Islam ini menempatkan prinsip kita itu tepat, tepat dan pastinya harus benar, benar dan tepat ditambahkan untuk akidah yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Nah, inilah para sahabat itu ketika sudah sampai kepada itu memegang prinsip ini bahkan mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka. Nah, inilah eh, ternyata kekuatan fisik itu masih kalah ketika seseorang punya daya daya apa namanya? Karena ini kan akan menyebabkan spiritual ya. Ketika daya apa kekuatan prinsip yang memberikannya, yang contoh dia eh, ingin belum mau mati begitu, ya. Belum mau mati dalam kondisi apapun dia hanya kepikiran ingin hidup, ingin hidup, ingin hidup. Nah itu akan berdampak positif pada seluruh tubuhnya. Makanya kita penting afirmasi positif nih, Pak. Makanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, hari ini karena kita sudah keracunan dunia, ya, keracunan dunia, jadi afirmasinya kebanyakan negatif. Afirmasinya, aduh, saya sakit, sakit. Nah, akhirnya afirmasi sakit itu akan melemahkan fisik. Nah, para sahabat akidahnya tidak perlu diragukan ya, dan itu benar-benar diuji oleh keadaan ketika itu. Bagaimana tekanan dan penyiksaan itu luar biasa ya. Tekanan dan penyiksaan dilakukan saat mereka merasa cara sebelumnya tidak akan berhasil. Sifat orang kafir ya. Nah ini sebenarnya gini, ketika kita diskusi, kemudian berargumentasi, adu literasi, berdasarkan referensi hujah yang kuat, itu kita kelihatan kok. Orang-orang yang tidak memiliki literasi, argumentasi literasi, itu pakai dalilnya biasanya dalil fisik atau dalilnya dalil pokoknya ya. Nah, ini orang-orang kafir itu sifatnya kurang lebih rata-rata seperti itu. Karena Muhammad itu hujahnya tidak bisa dipatahkan. Eh, Sehingga mereka menggunakan kekuatan-kekuatan fisik. Ketika mereka lemah secara hujah, mereka tidak memiliki kemampuan atau masih sulit ketika itu untuk langsung mengkriminalisasi atau mengintimidasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kedudukan Rasulullah itu masih apa ya masih bagus lah, ya masih bagus, mulia di kaumnya ataupun di semua orang yang ada di Mekah. Kemudian perlindungan dari Abu Thalib dan Bani Hashim ya ke Muthalib itu masih cukup kuat. Dan yang paling pasti adalah perlindungan dari Allah Jalla Jalaluh yang belum memberikan eh, belum memberikan tekanan ini kepada Rasulullah secara langsung ya. Di Rasulullah dilatih, dididik oleh Allah dalam menghadapi hal-hal seperti ini, seperti menyaksikan sahabat-sahabat ini selesai itu seperti apa. Nah, ini pendidikan bagi kita juga bahwa hari ini
tidak bisa kita berdasarkan alasan kemanusiaan kemudian atau alasan perasaan kemudian kita berdakwah menggunakan fisik, itu tidak bisa. Karena memang eh, ketika itu Rasulullah tidak melakukan perlawanan. Ketika itu Rasulullah tidak eh, perlawanan secara fisik ya. Tidak melakukan perlawanan secara fisik. Tapi Rasulullah terus menyebarkan opini, terus menyebarkan eh, kebenaran-kebenaran tentang Islam tanpa harus takut dengan kematian, tanpa harus takut dengan kriminalisasi. Tapi kebenaran-kebenaran beliau terus menyampaikannya, ya. Dan disinilah latihan yang Allah berikan, ya, untuk bersabar ketika melihat kenyataan-kenyataan itu ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan yang diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhu seperti Abu Bakar dan Tolhah diikat oleh Naufal bin Khuwailid, ya, bin Al-Adawiyah, paman mereka sendiri. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukuli hingga babak belur saat dakwah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapat siksaan dari pamannya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diusir dari rumahnya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mendapat siksaan dari pamannya. Masih banyak lagi nama-nama, ya, di mana para sahabat radhiyallahu anhu tersebut mendapat tekanan baik secara fisik maupun moral, ya, moral atau psikologis, ya, psikis. Padahal nama-nama di atas adalah sahabat dari kalangan terhormat. Lalu bagaimana kiranya dengan sahabat dari kalangan yang lemah, dari budak, ya, bagaimana itu? Nah, ini kalau kita lihat di sini Abu Bakar dan Tolha diikat oleh Naufal bin Khuwailid ini, di mana Naufal bin Khuwailid bin Al-Adawiyah kelak dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu di perang Badar, ya, perang Badar. Tekanan kepada para sahabat dari kalangan lemah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, berasal dari Ethiopia, budak Umayyah bin Khalaf, disiksa sedemikian rupa dengan leher diikat, kemudian diikat telentang di pasir yang panas, diletakkan batu besar di dadanya. Bilal hanya berkata ahad, ahad, ya. Dan kemudian setelah siksaan itu, Umayyah bin Khalaf ini mengira bahwa Bilal bin Rabah itu sudah meninggal dunia, ya. Eh, Sebenarnya Bilal bin Rabah ini secara fisik tidak kuat, ya, karena sebenarnya masih masih kalah kalau dibanding dengan si penombaknya pamannya Rasulullah itu, siapa namanya itu? Hamzah. Wahsy. Wahyi, apa siapa? Wahsy. Hamzah. Wahsy. Ya. Wahsy. Itu dia. Jadi itu kan satu 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 kampung mereka tuh. Jadi Wahsy sendiri itu bingung melihat kekuatan yang muncul dari Bilal bin Rabah. Karena secara fisik mereka berdua itu eh, kekuatannya itu jauh lebih kuat si Wahsy, ya, dibandingkan Bilal. Nah, tapi karena kekuatan akidah si Bilal bin Rabah itulah yang menyebabkan eh, apa ya, berdampak pada pertolongan Allah pastinya, ya. Nah, di sana Umayyah bin Khalaf itu menyangka si Bilal ini sudah meninggal. Tapi ternyata belum. Begitu dia ketahuan belum meninggal, maka di sana dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, kelak di perang Badar itu Umayyah bin Khalaf merasa takut sekali saat mendengar yel-yel Badar. Ahad, ahad, ahad. Karena apa?
Karena memang ini adalah salah satu kekuatan yang membuat Bilal bisa bertahan dengan siksaan yang luar biasa. Nah ini eh, bagi Umayyah bin Khalaf ini salah satu apa ya, ancaman psikologis ya, karena mengetahui orang-orang yang akidahnya kuat, yang komitmen terhadap ahad ahad ini akan pantang mundur ya, sekalipun mereka harus mati. Nah ini kemudian kisah Abu Fakihah radhiyallahu anhu, namanya Aflah ya, namanya Aflah, budak dari Sofwan bin Umayyah. Mukanya dijerembabkan ke tanah pasir yang panas. Kalau di pantai itu kalau lagi panas terik itu kan pasir juga panas ya. Jadi di padang pasir itu pasir-pasirnya juga panas ketika tengah hari. Apalagi di suhu 37 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius. Kemudian diletakkan di punggungnya batu yang besar. Bahkan saat ada serangga lewat dikatakan kepada beliau, itu Tuhanmu. Beliau menolak ya, dan beliau menolak. Disebutkan pula bahwa beliau disiksa sampai tidak sadar lagi apa yang beliau katakan. Umayyah bin Khalaf yang baru menjual Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menyuruh Sofwan menambah siksa agar Abu Fakihah dibeli pula, diseret di padang pasir yang panas dengan tangan dan kaki terikat, kemudian dicekik ya, lalu ditinggal begitu saja saat dikira sudah mati, dibeli dan dibebaskan pula oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kalau kita ngebayangin kayaknya nggak akan bertahan gitu. Terlalu berat ya siksaan-siksaan masa itu. Kemudian kisah Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu ketika masuk Islam disiksa majikannya dengan keras hingga tidak tahu lagi apa yang beliau katakan. Disebutkan adik wanita beliau juga disiksa, Umar yang saat itu belum masuk Islam. Keduanya dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu kelak membantu Nabi Muhammad SAW dalam hijrah dan beliau syahid di Bir Maunah. Kemudian kisah Zinirah disiksa hingga buta. Orang Quraisy mengatakan matanya dicabut oleh Lata dan Uzza. Zinirah menjawab, demi rumah Allah Jalla Jalaluh, mereka berbohong. Al-Lata dan Al-Uzza tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Orang-orang Quraisy itu luar biasa ya. Padahal yang membuat buta itu mereka-mereka itulah dengan siksaan mereka. Tapi bisa-bisanya mereka menganggap bahwa patung yang mereka buat itulah yang berkuasa. Padahal bisa jadi setan yang ada dalam tubuh-tubuh mereka, dalam otak-otak mereka itulah yang sesungguhnya menyebabkan hal itu terjadi ya. Tidak mungkin patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat itu bisa membutakan. Nah hari ini bagaimana dengan kehidupan hari ini? Banyak sekali hari ini rumah-rumah yang diisi patung ya. Patung-patung yang bahkan tidak punya eh, tidak ada tidak barangnya tidak ada ya. Maksudnya kayak patung-patung Superman ya, kemudian patung-patung setiap negara itu punya patung-patung kebanggaan, ya. Simbol-simbol sebuah negara ya, dan di mana patung itu sebenarnya tidak ada makhluk hidupnya, dan seolah-olah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi kehidupan mereka, baik di dunia maupun di yaumil hisab kelak, padahal mereka tidak mampu memberikan mudarat apapun. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu membalikan penglihatan beliau. Ya, beliau dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, ini Abu Bakar ini luar biasa karena banyak juga membebaskan para budak ketika itu.
Itulah pentingnya menjadi pengusaha pejuang dakwah ya. Ketika antum semua punya kemampuan yang besar dalam hal finansial, maka pasti akan banyak membantu menyelesaikan eh, problematika umat sesuai dengan kemampuan yang memang Allah berikan kepada antum semua. Kemudian kisah An-Nahdiyah dan putrinya, budak Bani Adud Dar. Mereka selain disiksa juga tetap disuruh bekerja. Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat saat mereka sedang disuruh tuannya membuat tepung yang kemudian dibeli dan dibebaskan. Namun Nahdiyah meminta waktu untuk bisa menyelesaikan perintah tuannya tersebut, ya, bisa menyelesaikannya terlebih dahulu. Itu kenapa dia justru memilih menyelesaikan apa yang diperintahkan tuannya terlebih dahulu, padahal tuannya menyiksanya. Ini berkaitan dengan akad. Orang-orang Islam ketika itu sudah sangat memahami bahwa ikatan-ikatan mereka itu bukan karena ikatan kebencian manusia, kebencian makhluk, tapi memang di sana ada penghambaan yang menguatkan kehidupan, yang menguatkan mereka untuk tetap bersikap baik pada siapapun. Penghambaan yang memang sudah menemukan penghambaan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kisah budak wanita Bani Adi dari Bani Mu'amal disisa oleh eh, Umar sebelum beliau masuk Islam hingga Umar sendiri lelah. Lalu ia tersenyum dan berkata, begitulah Allah berbuat terhadap dirimu. Kemudian dia juga dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat radhiyallahu anhu di atas dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi rambu-rambu periode dakwah di mana bagaimana membela yang lemah. Nah, apalagi hari ini kita selalu berbicara tentang kapitalisme, kapitalisme, kapitalisme. Tapi tanpa kita sadari, padahal kekuatan kapital dalam dakwah itu juga penting. Terbukti bagaimana Abu Bakar banyak membebaskan para budak. Dan pasti kekuatan akidahnya Abu Bakar juga tidak perlu diragukan ya. Kemudian kisah Khobab bin Al-Araj radhiyallahu anhu, bukan asli Mekah, sukunya diserang dan ia dijadikan budak. Kemudian Maula Ummu Ammar Bani Huzoah menjadi tukang besi ternama di Mekah. Saat masuk Islam disiksa, dipukuli dengan besi, diletakkan di pasir panas dengan mengenakan baju besi hingga menerima besi panas yang merah yang membara di kepala beliau. Disebutkan beliau punya luka permanen karena siksaan. Beliau tuh punya luka permanen di tubuhnya, baik itu di depan ya, di bagian depan dan juga di bagian punggungnya. Itu siksaan bagaimana besi yang sedang menyala ditempelkan di dalam tubuhnya. Ini saya baca artinya, Khabbab bin Al-Araj berkata, kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau SAW sedang berbantalkan kain selimut beliau di bawah naungan Ka'bah. Tidakkah Baginda memohon pertolongan buat kami? Tidakkah Baginda berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu untuk kami? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, lantas digalikan lubang untuknya dan ia diletakkan di dalamnya. Lalu diambil gergaji, kemudian diletakkan gergaji itu di kepalanya, lalu dia dibelah menjadi dua bagian. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Tulang dan urat di bawah dagingnya disisir Allah dengan sisir besi. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah Jalla Jalaluh, sesungguhnya urusan Islam ini akan sempurna hingga ada
seorang yang mengendarai kuda berjalan dari San'a menuju Hadratul Maut. Tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah Jalla Jalaluh, atau tidak ada kekhawatiran pada serigala atas kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Nah, ini pesan kesabaran ya. Iskariman aumut syahidan. Yakinlah apa yang kita genggam itu benar. Ketika pun kita harus mati, matinya dalam kesabaran, matinya hadiah surga ya. Matinya karena menggenggam dengan syariat Islam tadi, pastinya akan dibangkitkan bersama Hamzah ya. Nah, ini bersama para syuhada yang lainnya. Nah, kecenderungan kita itu pengen berakhir segera dengan persoalan yang ada. Apalagi kalau ngomongin teman-teman yang baru hijrah ya. Baru hijrah kemarin, baru ikut FHB kemarin, pengennya utangnya langsung lunas. Nah, itu nggak bisa. Memang ada proses gitu. Dan semua itu pasti ada proses. Dan proses itu pasti tidak enak. Proses itu tidak enak. Tidak mungkin ada donat, ujuk-ujuk donatnya langsung jadi matang. Pasti sebelum donat tersaji di meja-meja warung itu ya, pasti ada proses di sana. Nah, proses itulah yang memang paling tidak enak, tidak apa ya, butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, bagaimana kita belajar menikmati proses? Bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa proses itulah yang akan menjadi hujah kelak di hadapan Allah, bersungguh-sungguh atau tidaknya kita dalam menggenggam syariat Islam ini. Karena orang-orang yang mau masuk neraka juga di situ diuji kesungguhan mereka mau tetap masuk neraka atau tidak dengan BI checking mereka supaya tetap hijau, ya. Jadi sebenarnya sama saja. Kita mau memilih jalan kebenaran ini atau kita memilih jalan kemusyrikan atau jalan kemaksiatan. Di sana memiliki aturan yang berbeda pastinya dan semua mempertahankan aturannya masing-masing. Dan kita ketika kita menemukan jalan yang tepat, jalan yang benar ini, semoga Allah istiqomahkan kita menggenggam syariat Islam dengan sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, sepenuh keyakinan kita, tidak akan goyah sedikit pun. Ya. Kemudian kisah keluarga Yasir radhiyallahu anhu. Yasir radhiyallahu anhu datang ke Mekah mencari kehidupan yang layak, bekerja untuk Bani Makhzum, dan menikahi Sumayyah, dan lahirlah Amr radhiyallahu anhu yang kemudian masuk Islam dan mengajak ayah ibunya untuk masuk Islam secara rahasia. Saat ketahuan disiksa oleh Abu Jahal sedemikian rupa, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian ialah surga. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar bagaimana siksaan kepada keluarga Yasir ini luar biasa ya. Dan Ummu Rumayyah ya. Rumayyah ini salah satu yang dikabarkan bahwa beliaulah penghuni surga, wanita penghuni surga yang pertama kali ya. Nah, ini kadang kita muncul pertanyaan, kenapa bukan Bunda Khadijah? Tapi disinilah eh, letak kehormatan yang Allah berikan pada orang-orang yang luar biasa ya. Disiksa sedemikian rupa hingga meninggal dunia, tapi masih tetap memiliki akidah yang sangat kuat. Kisah Ammar radhiyallahu anhu saat melihat orang tuanya syahid. Barang siapa yang kafir kepada Allah Jalla Jalaluh, sudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah Jalla Jalaluh. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.
dia tidak berdosa. Nah, ini ada rukhsah sebenarnya dalam kondisi tertentu. Tapi Ummu Sumayyah tidak mau ya, tidak mau mengambil rukhsah ini karena memang nanti kalau di itu gelarnya Amr Amr itu adalah eh, kesabaran yang tersisa ya. Di gelarnya Ammar itu Ammar bin Yasir itu kesabaran yang tersisa karena memang sisa Ammar kan. Dalam dalam siksaan yang luar biasa itu Allah memberikan rukhsah, tapi kebanyakan para sahabat ketika itu tidak mau mengambil rukhsah. Kenapa? Karena takut ya, takut tidak kembali. Jadi ketika mengambil rukhsah tersebut takut tidak kembali. Nah ini bagaimana diizinkan berpura-pura murtad saat disiksa dengan berat. Namun bukan karena takut siksaan ya. Beda sama sekarang. Orang nggak mau ngaji karena takut masuk penjara, karena takut gelar radikal, karena takut gelar. Nah, beda ya. Orang-orang terdahulu itu tidak takut. Orang-orang yang sudah benar akidahnya itu tidak akan pernah takut dengan gelar duniawi, ya. Tidak akan pernah takut. Banyak orang-orang sekarang itu ya dirinya sendiri tidak takut dengan apapun, tapi akhirnya takut anak dan istrinya meninggalkannya, takut anak dan istrinya mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Nah, itu akan menjadikan mereka juga berubah menjadi pengecut ya. Keimanan mereka itu sangat lemah karena ketakutan dengan hal-hal seperti ini. Kemudian ini Isa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang membaca Al-Quran terang-terangan pertama kali. Sahabat saling bertanya, siapa yang berani membacakan Al-Quran terang-terangan bagi orang Quraisy? Ibnu Mas'ud menyanggupi dan membaca surat Ar-Rahman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Awalnya orang-orang Quraisy tidak menyadari apa yang dibaca. Namun begitu sadar mereka memukuli Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kembali dalam keadaan babak belur. Sahabat lain merisaukan keadaan beliau, namun Ibnu Mas'ud masih menawarkan untuk mengulangi. Nah, ini teman-teman kalau baca hal-hal begini masih banyak lagi ya. Bahkan eh, digebukin pingsan, besoknya lagi masih mengulang lagi, digebukin pingsan, mengulang lagi. Jadi mereka justru eh, menjadikan ini sebuah pembuktian, pembuktian akidah, pembuktian keimanan bahwa mereka tidak pernah takut dengan manusia, mereka tidak pernah takut dengan makhluk. Hikmah kekuatan akidah, hasil tarbiyatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah kekuatan akidah itu di dunia, hati yang ikhlas, ya membebaskan dari ketundukan kepada selain Allah, Jalla Jalaluhu, ketenangan jiwa, membangkitkan jiwa yang berani, pribadi yang seimbang, ukhuwah dan sumber keadilan, ya, kehidupan yang penuh berkah, sumber perubahan positif pribadi dan masyarakat. Nah ini teman-teman harus paham bahwa ketika hijrah dan harus dirasakan oleh orang-orang sekitarnya terlebih dahulu, istrinya, anaknya, ya, itu harus merasakan keikhlasannya, harus merasakan paling tidak tiga ya. Jadi kalau orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, itu paling tidak ada tiga hal yang dia akan energinya itu mengeluarkan
tiga ini. Yang pertama, orang-orang di sekitarnya itu aman jiwanya, ya, nyawanya terjaga. Kemudian yang kedua itu hartanya, aman hartanya, hartanya terjaga. Kemudian yang ketiga adalah kehormatannya, ya, kehormatannya. Nah, ini orang-orang yang sudah hijrah paling tidak bertahap dampak ini harus dirasakan oleh orang sekitarnya. Kalau orang yang sudah hijrah mulutnya masih mengeluarkan kata-kata binatang, kemudian masih sangat mudah bermain fisik, kemudian masih mau mengambil hak-hak orang lain yang dengan sadar apalagi. Nah, ini berarti perlu terus diasah, perlu dibenerin, ya. Nah, orang-orang yang memiliki kekuatan akidah tadi tidak akan pernah takut dengan debt collector, ya. Tidak akan takut kehilangan rumah, mau dilelang kayak, mau diapa kayak, ya kan. Tidak akan pernah takut dengan kehilangan dunia beserta isinya. Karena dia tahu, dia yakin apa yang dimilikinya, baik itu anak, istri, harta, ya, orang tua, keluarga, itu hanyalah titipan semata, titipan yang Allah titipkan kepadanya. Dan dia pun Allah titipkan kepada orang lain gitu. Kita ini kan titipan Allah kepada orang tua kita, pada orang yang menjaga kita. Jadi kita itu saling titip menitip. Jadi Allah itu eh, menitipkan yang Allah ciptakan, ya, untuk saling menjaga, saling merawat, saling mengasihani, saling mengasihi. Nah, ini dampak dari kekuatan akidah yang luar biasa. Dan pastinya kalau itu semua terjadi, kehidupan itu akan semakin berkah, ketenangan bertambah, ya, kebaikan-kebaikannya bertambah. Kemudian di akhirat, surga dan keridhaan Allah Jalla Jalaluh itu sudah pasti di genggamannya. Ya, ini bagaimana belajar dan berusaha, semoga Allah istiqomahkan kita sampai surga di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga Allah berkenan juga memudahkan kita menggapai ampunan dan ridhonya. Allah kita bersambung. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz Agung yang sudah menyampaikan surah pagi hari ini yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu nih untuk barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan langsung dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Deddy? Alhamdulillah Ustaz sehat. Masya Allah. Sambil ngopi nih. Iya, silakan. Ustaz mau tanya nih, Ya. kalau dari kisah-kisah tadi itu, yang disiksa itu kebanyakan orang-orang pendatang gitu ya. Ya, ada budak gitu lah, dan sebagainya gitu ya. Ada orang tuanya budak gitu ya. Kalau orang asli Quraisynya, ada yang disiksa nggak Ustaz? Yang dapat siksaan nggak? Terima kasih. Ya. Ya, langsung ya. Langsung Langsung, Ustaz. Ustaz. Oh, Iya. ada. Jadi kan sebenarnya Abu Bakar tuh disiksa juga, pernah disiksa. Bahkan
eh, kalau saya nggak salah ingat itu Abu Bakar pernah pingsan dipukuli oleh yang paling sadis, sering mukulin orang sampai pingsan itu kan si Utbah, gitu. Utbah, ya. Itu memang Abu Bakar ngalamin itu kok. Tapi pada saat mendekati akhir-akhir ya, kalau masih di awalan-awalan itu kan kekuatan finansial Abu Bakar masih sangat kuat. Dan eh, serangan yang mulai brutal itu setelah pamannya Rasulullah meninggal. Nah, itu dia nggak peduli lagi. Dan semuanya yang untuk mendapatkan eh, siksaan ya. Bahkan puncaknya siksaan itu yang di Bukit Sinai yang 3 tahun, jadi di embargo bahasanya kalau sekarang. Hmm. Di Bukit Sinai kurang lebih ada 38 sampai 42 orang. Setelah itu siksaan yang paling ini. Semua nggak ada yang boleh membawa hartanya. Bahkan eh, ya kita kebayang 3 tahun tidak melakukan persiapan apapun, tidak boleh ada makanan keluar masuk dari situ. Dan tidak boleh ada yang membantu, tidak boleh apapun, tidak boleh. Sampai-sampai itu dikisahkan para sahabat itu makan dari daun-daun yang kering, ya, kemudian kulit-kulit pohon yang kering. Tapi orang-orang Quraisy sendiri ada di antara mereka yang sebenarnya muyul ya, kecenderungannya itu sayang sama Muhammad, sayang dengan mereka. Jadi pura-pura untanya lepas, pura-pura jadi kan kalau peliharaannya lepas ke tengah hutan itu ya orang Quraisy juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, mereka kan nggak ada yang bisa ngelarang binatang. Gitu. Jadi 3 tahun itu masa yang masya Allah kalau kalau masa yang paling berat bagi Rasulullah dan para sahabat. Tapi itu sebagai tolak, titik tolak di mana eh, kebangkitan yang sesungguhnya itu muncul ya. Dan di situ embargo itu bukan menjadikan Rasulullah down, menjadikan Rasulullah pengecut, enggak. Ya, padahal pada saat Rasulullah di embargo itu menjelang akhir-akhir embargo itu Rasulullah dikabarkan bahwa akan ada eh, suku ya, kabilah yang memberikan kekuasaan pada Muhammad. Tapi ini kan nggak tahu siapa orangnya. Udah dikabarkan dari Bani Yasrib, udah dikabarkan. Cuma orangnya yang mana itu kan nggak tahu. Makanya kejadian embargo itu tidak pernah menjadikan Rasulullah dan para sahabat itu jadi pengecut. Enggak. Mereka justru lebih vokal dan mendatangi semua kabilah untuk diminta kekuasaan. Jadi nggak ada pilih bulu. Di awal penyiksaan iya melipir melipir orang-orang yang lemah dulu melipir. Jadi ini pelemahan secara psikologis tuh dari supaya nggak ada yang ikut lagi, supaya nggak pengikutnya itu udah mulai mikir. Kriminalisasi itu dari pinggir. Kalau dari atas itu pergolakannya kenceng. Kalau mukul dari atas itu yang bawah ngelawan pastinya. Tapi kalau dari bawah melipir, minimal orang-orang yang mau bergabung tuh nggak akan pernah gabung. Karena mereka takut disiksa, takut ya kriminalisasi, intimidasi. Kalau sekarang mungkin takut dipenjara, ya, takut dapat gelar radikal, takut dapat gelar terorisme, melipir ya. Nah ini kekuatan ini yang mereka sebenarnya strategi seperti ini, strategi politik ini pun dilakukan oleh orang-orang sosialis, orang-orang populer. Gitu Pak Haji. Ya, Ya, apa siapa saya bisa Pak keluar. Deddy ya, Ya, di kejadian waktu Nabi dan para sahabat diboikot itu Pak Deddy. ya, ya. Itu ya. Jadi kabar baiknya kan waktu itu eh, salah satu diperbolehkannya hutang ketika Nabi dan para sahabatnya diboikot sehingga menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan masih ada waktu.
bertanya atau sharing nggak apa-apa. Ya, silakan. Siapa tahu literasi saya kan masih ada yang ketinggalan mungkin. Hmm, Mungkin yang baru-baru, yang baru bergabung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan Saya Bu, siapa nama? saya Bu Hamidawati Pak dari Depok Pak. Yang kemarin ikut Baik. FAB. Ya, silakan Bu. Ustadz mau nanya dong, gimana kita menghadapi lingkungan kita nih Pak. Ustadz kan, misalnya saya udah hijrah nih Pak Ustadznya. Eh, misalnya kan saya ada utang gitu, terus ada debt datang, kan saya mau menghadapin. Sedangkan suami belum ikut FHB nih Pak, dan anak-anak belum ikut juga. Terus tiba-tiba kalau mereka berlawan dengan kita, ngadepinnya gimana Pak Ustadz? Lingkungan dalam kita gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Lingkungan terdekat dulu ya dari keluarga. Apa doh, Ustaz Agung? wabarakatuh. Ya, memang itu tantangan orang hijrah. Tantangan orang hijrah itu eh, yang saya sampaikan biasanya memang banyak fenomena yang pikirannya nggak sama terhadap sesuatu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, ini kan sebenarnya ujian keimanan hijrah juga. Maka ketika kita sudah hijrah ya, apapun yang terjadi genggam erat-erat. Nah, tinggal cari niat kita udah bener kan ya, niat kita udah bener. Tinggal cari caranya yang paling cocok. Karena masing-masing orang itu nanti caranya beda-beda. Karena kan kita nggak bisa menyamakan sama rata, caranya sama, si A sama si B sama, enggak. Karena ini eh, minimal niatnya udah digenggam kuat, nah caranya bertahap. Nah caranya itu Pak, ya dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik, kalau lagi adu argumen, ya mendingan tahan diri untuk tidak merespon, banyak istighfar. Nah, yang paling tepat sih ajak ke TTB juga gitu. Ini ketemu teman-teman dengan Ya, lingkungan ya, dengan biar bisa lingkungan diajak ngobrol suaminya ya. ya lingkungan. Ya Pak Ustadz, nanti diajakin Pak Ustadz. Karena bisa jadi sebenarnya literasi yang kita samakan dan orang lain itu sama, tapi karena ada barrier ya, barrier yang cukup yang berbeda lah paling enggak itu, sehingga informasi itu lebih bisa diterima mungkin dari orang lain. Nah, itu. Lebih ke situ sih. Nah, dibutuhkan kesabaran. Makanya selipkan doa itu ya Allah, orang-orang tertentu kita sebutkan ya, lembutkanlah mereka, lembutkan hati mereka dengan Islam. Dan jangan pernah lupa kalau doa itu sampai surga, jangan cuma sampai kiamat aja atau sampai di apa nanti orang kan Akhirat. biasanya berdoanya itu apa doanya nanggung itu. Semua istiqomahkan kami sampai sampai apa yaumil hisab gitu ya sampai nah, jadi titipkan diri kita suami kita istri kita anak kita keluarga kita titipkan pada Allah Jalla Jalaluhu sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala gitu Bu ya siap. Ya Bu ya, mungkin nanti bisa sering diajak ngopi suaminya atau keluarganya ke TTB biar nanti dapat satu frekuensi untuk menghadapi setiap persoalan baik internal dan eksternal. Astagfirullah. Cukup ya Bu ya. Ya Pak Ustadz. Gimana sih? Silakan. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu. Gimana sih balik ini? 5 menit lagi, persilahkan. Kalau nggak ada cocok tuh Kang Usman tuh. Oh iya nih, udah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, Kayak sama-sama. ya Bu
Mudah-mudahan Assalamualaikum semuanya. Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ikut nanya ya, Tat. Ya, Ya, Tadi saya silakan Mas tertarik Budi. sama kisahnya Ammar bin Yasir tuh, Tat. ya, Nah, kebetulan kan ya Yasirnya sendiri meninggal dan istrinya sendiri meninggal juga sebagai syahidah pertama ya ini atau ibunya. ibunya. Ha. Si Ammarnya sendiri kan kemudian dia karena dipaksa saking beratnya siksaan kemudian kan mengakui Lata dan Uzza kalau saya baca di Sirah Nabawiyahnya Syekh Safiur Rahman ya. Nah, tadi kan Ustadz bilang itu ada ruksoh ya terkait dengan surat An-Nahl 106. Apakah ruksoh itu juga bisa berlaku dalam kondisi kita yang saat ini, Tat? Mungkin tadi kasus si Bu Hernida ya tadi ya. Ya, Apakah juga ada ruksoh-ruksoh yang mungkin bisa diperbolehkan dalam artian bukan bukan hal dalam mengingkari apa namanya keyakinan setelah kita berhijrah ya, tetapi karena, mungkin karena eh, darurat. karena darurat, misalkan pembayaran apa namanya sisa riba gitu ya, Tat. Namun dari kalau masih ada ketidakcocokan antara suami dan istri karena ini posisinya istri harus nurut sama suami atau gimana dan dalam posisi yang tidak mampu kemudian harus nurut sama suami itu apakah boleh ada ruksoh dalam hal seperti itu Tat dalam kondisi sekarang? Syukran Ya, Tat. ya. Silakan. Jadi, ini pertanyaan yang paling sulit dijawabnya kalau udah ngomong ruksoh. Saya dalilnya pakai dalil maslahat, ya, masalah masalah, kemudian dalil darurat ini repot masalahnya. Ya, standarnya kan agak beda ya Tat soalnya Tat. Ya, Agak bingung. ukurannya agak Ya, sulit masalahnya nih. Menurut menurut kita mungkin sebelum masuk, tapi menurut orang lain sudah masuk. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Amir, nah, Amar ya, Amar bin Yasir itu sangat jelas melihat siksaan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Dan Amar bin Yasir itu mengingkari itu dengan penuh kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Padahal Ammar bin Yasir itu pun nggak mau sebenarnya. Ya, artinya fakta, faktanya itu kan awalnya memang berat gitu ya. Awalnya itu berat. Lama-lama ini kan kerjaan iblis kan begitu. Awalnya memang ada kebutuhan, lama-lama awalnya terpaksa, lama-lama justru terbawa. Nah, ini kan ngeri sih. Saya tidak bisa mengatakan kondisi kita ini bisa ke sana atau tidak. Karena ini fakta yang kita lihat bareng-bareng. Orang-orang yang tetap apa namanya? Orang-orang yang kan jadi filosofi berobat jalan dan amputasi kalau ngurusin riba itu. Karena itu dijemput itu. Maaf ya, ada bocil. Iya, siap Tat. sampai mana kan jadi lupa saya. Sampai mana tadi? Jadi memang hari ini kan kita lihat faktanya. Lihat fakta orang-orang yang menggunakan dalil darurat sama maslahat tadi itu kenyataannya apakah mereka ada tekanan fisik? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada, Nggak ada. Tekanan fisik nggak ada. nggak. Mental aja paling Tat. Nah, Fisik nggak.
mental, mental itu kan kenapa dia mau mengalami tekanan mental? Karena dasarnya nggak kuat fondasinya. Jadi ahkamul khamsanya nggak paham. Nah, ini sebenarnya nanti ada kalau bahas nawakidul iman itu lebih repot lagi masalahnya. Masalahnya orang-orang yang berdalih atau mereka dengan sengaja menyepelekan yang sunnah itu malah bisa jadi masuk jatuh musyrik kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang jadi ada duduk nih beda nih. Orang dia makan riba, kemudian ditanya, kamu kenapa makan riba? Ya Allah juga tahu, nanti ngampunin saya. Tapi yang satu lagi makan riba, tapi dia mengatakan, ya kalau nggak makan riba, emang Allah ngasih saya dari mana? Rezeki saya dari riba doang kok. Jawaban yang berbeda ini pun ada punya konsekuensi hukum yang berbeda, ya kan? Konsekuensi hukum yang berbeda dan ini pengaruhnya kepada keimanan. Ini pengaruhnya kepada keimanan. Pulang dulu nih Pak Heru. Nggak apa-apa. Ustaz lagi sibuk. Beban sih, ya. Artinya kalau sekarang kita mau berdalih itu dijadikan sebagai ruktoh, dasarnya apa? Apakah mengancam kematian kita? Mengancam kehidupan kita kan enggak. Yang kita sedang pertaruhkan ini kan sebenarnya ada salah satu ini yang paling keren lah, hadis ya. Jadi yang menjadikan seorang kawan, seorang pemimpin itu pengecut, ah, itu disebutkan jelas pengecut itu adalah eh, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan harta mereka. Jadi memang ikatan kita terhadap ini tadi. Padahal ini fakta membuktikan begitu kita melawan ini semua, tapi pastinya dengan cara yang lebih baik ya komunikasinya. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman, kalau nggak bisa jawab, masih terpancing emosi, diam, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah bisa bikin nada yang enak didengar, maksudnya nadanya bukan nada emosi, jawab. Karena ini kan kita adu argumen literasi. Ketika kita adu literasi kita kalah, itu emosi nanti. Nah ini penting ini. Jadi kalau antum nanya sama saya, bagi saya hari ini tidak ada alasan ada darurat bilal majurat itu nggak ada. Keadaan darurat barang yang halal yang haram itu jadi halal itu nggak ada. Tuh, tapi kan ini pendapat saya. Artinya ada orang-orang yang membolehkan itu di luar dari ini. Jadi kalau antum nanya saya, nggak ada rukshoh itu. Karena tidak ada satu pun yang mengancam kematian sekarang. Tidak ada yang mengancam kehidupan. Ya, tidak ada yang mengancam sampai kita harus harus di ya dibunuh. Tidak gara-gara kita nggak mau bayar riba terus eh, di anak keluarga kita mengancam dibunuh. Nggak. Bahkan kalaupun itu harus terjadi, kalau antum nanya saya mendingan saya mati. Ada kan iskariman umur syahidan kan itu. Ya, saya hidup mulia karena memperjuangkan ahkamul khamsah syariat Islam itu, atau saya harus meninggalkan dunia karena mempertahankan. Begitu, Pak Heru. Siap Ustaz. Paham. Ya, cukup ya Pak Heru ya. Cukup. Di Nah, darurat kalau nggak cukup kita atur secara damai ya. Nanti di TTB aja kita lanjutin. darurat tanduh madorat itu kategorinya kalau sudah terancam jiwanya. Kalau masih aman-aman saja belum ada rusuh. Ya, tadi ya. Kalau dalam hutan nggak sampai kelaparan nggak ada makanan ya boleh Soalnya berburu kemarin babi.
tempat ngebahas uzur syar'i aja nggak selesai-selesai, Tat. Cakep. Bagus itu, bagus. Batasannya apa kita nggak ketemu tuh uzur syar'i. Ini darurat. Yang tadinya ngomongin yang hal mubah yang nggak ada ilmunya, sekarang yang diomongin begitu-begitu kan cakep. Perubahan luar biasa itu, Masya Allah. Baik, cukup tadi ya. Boleh. Udah jam 6.30 lewat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah